Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah Aziza dengan nomor BP 19101152610497. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASI lama, ASI baru, dan konteks diagram dari soal kuis. Yang pertama, saya akan menjelaskan rancangan ASI lama. Dari soal terdapat beberapa entiti, yang pertama yaitu gudang farmasi, supplier, puskesmas, pimpinan gudang. Dari soal yang pertama, gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier. Di sini gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier. Setelah itu, pengecekan terhadap daftar permintaan obat dari gudang farmasi. Supplier melakukan pengecekan daftar permintaan obat. Daftar permintaan obat sudah dicek, lalu supplier akan mengirim obat kepada gudang farmasi. Gudang farmasi menerima obat, mengecek data obat sudah dicek. Puskesmas melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi dan gudang farmasi menerima daftar permintaan. Di sini puskesmas melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi. Lalu gudang farmasi mencek ketersediaan obat yang diminta oleh puskesmas. Setelah dicek, keluarlah surat bukti barang keluar SBBK dan obat yang akan diberikan kepada puskesmas. SBBK dan obat diberikan kepada puskesmas, lalu puskesmas menandatangani SBBK. Di sini SBBK sudah ditandatangani dan bukti sampel pemakaian obat. Lalu diberikan kepada gudang SBBK dan bukti sampel pemakaian obat yang dikirimkan ke pimpinan gudang. Lalu pimpinan gudang akan menandatangani SBBK. Di sini yang nomor 6 ini, surat bukti barang keluaran telah ditandatangan pihak puskesmas diserahkan kepada pimpinan gudang farmasi untuk ditandatangani dan menghasilkan surat barang keluar. Di sini SBBK sudah ditandatangani oleh puskesmas dan pimpinan gudang. Lalu gudang farmasi melakukan pembuatan laporan persediaan yang dirangkap 2. Di sini gudang farmasi membuat laporan persediaan dari data obat. Lalu dibuat 2 rangkap laporan persediaan, diserahkan ke pimpinan gudang farmasi. Laporan persediaan tersebut yang dijadikan arsip. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada ASI baru. Sebenarnya ASI baru ini sama dengan ASI lama, namun hanya berbeda di prosesnya. ASI lama menggunakan proses manual, tetapi di ASI baru ini diperbaharui menjadi proses terkomputerisasi. Di sini gudang farmasi, permintaan obat, supplier, permintaan obat. Di sini kan ada proses pengecekan daftar permintaan obat. Di ASI lama tadi menggunakan manual dengan simbol trapesium. Ini. Namun di ASI baru telah terkomputerisasi, dirubah menjadi simbol persegi panjang. Daftar permintaan obat, mengirim obat, menerima obat, lalu gudang farmasi mengecek data obat secara terkomputerisasi. Data obat, dihasilkan data obat, puskesmas meminta permintaan obat kepada gudang farmasi, lalu gudang farmasi mengecek ketersediaan obat menggunakan proses komputerisasi. Lalu SBBK dan obat diberikan kepada puskesmas yang akan ditandatangani oleh puskesmas. Namun di tandatangani ini masih menggunakan manual. Setelah itu SBBK yang telah ditandatangani diberikan kepada gudang, nantinya dikirim ke kepala pimpinan gudang untuk ditandatangani juga. Lalu membuat laporan persediaannya juga digunakan proses terkomputerisasi. Selanjutnya yaitu konteks diagram. Konteks diagram ini dibuat berdasarkan rancangan ASI baru. Dari soal tersebut terdapat 4 terminator.
Yang pertama yaitu terminator gudang farmasi, terminator supplier, terminator puskesmas, terminator pimpinan gudang. Dari semua data yang ada di terminator ini harus melewati sistem informasi puskesmas di sini. Contohnya, di sini terdapat gudang farmasi. Menginputkan daftar permintaan obat ke sistem informasi puskesmas di sini, diproses lalu sistem informasi mengeluarkan daftar obat ke supplier. Supplier akan menginputkan obat ke sistem dan sistem akan mengeluarkan obat ke gudang farmasi. Begitu seterusnya di sini setiap yang masuk akan diproses di sistem dan setiap yang keluar itu juga akan dikeluarkan oleh sistem. Jadi semuanya itu berhubungan. Di sini juga ada contohnya dari gudang farmasi ini menginputkan SBBK. Lalu SBBK dikirim ke sistem, sistem akan mengeluarkan SBBK ke puskesmas dan SBBK ini di puskesmas ini menandatangani SBBK, lalu puskesmas ini akan menginputkan SBBK yang telah ditandatangani ke sistem informasi, lalu sistem informasi akan mengeluarkan ke pimpinan gudang untuk ditandatangani juga. Nanti pimpinan gudang akan mengirim sistem informasi, akan menginputkan sistem informasi yang telah ditandatanganinya. Jadi semua ini berhubungan. Begitulah penjelasan saya dari rancangan ASI lama, ASI baru, dan konteks diagram. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.